Menangislah ketika terasa begitu sesak di dada, ketika kehabisan kata-kata untuk dieja, saat yang diharap sirna dari pelupuk mata, ketika hati sudah tak sanggup lagi menahan beban yang ada. Menangislah ketika tiada seorang pun lagi yang percaya, ketika kini kata-kata sudah tidak lagi berguna. Saat apapun yang diucap dipandang sebelah mata. Ketika sudah lelah menjelaskan dengan rentetan aksara, tetapi tak seorang pun yang mau mendengar kamu bicara. Menangislah ketika manusia tiada lagi yang mau menerima. Ketika sudah lelah mengadu ke sana kemari, tapi diabaikan semua. Saat butuh sandaran, tapi tiada yang bersedia. Ketika segala rasa ingin ditumpahkan, tetapi tak seorang pun memberi ruang dengan segera. Menangis bukan berarti lemah. Sesekali kita memang perlu tak banyak bicara. Cukup diungkap lewat air mata saja. Menangislah ketika semua terasa begitu sulit. Ketika sudah berusaha, tapi tetap saja rumit. Saat semua yang dirasa hanyalah sakit. Ketika segala tidak lagi mampu diungkap hanya lewat tulisan berbait-bait. Saat yang bisa kamu lakukan hanya melemparkan mantramu ke langit. Menangislah, tumpahkan segala risau. Ceritakan semua lewat air mata. Sejenak saja. Setelahnya kamu akan merasa lega. Semua akan lebih ringan seketika. Meskipun kini memang hanya ada dirimu saja, tidak ada siapa-siapa. Tapi setidaknya kamu telah memberi ruang bagi air mata untuk tidak bertahan lama-lama lagi di balik dua bola mata. Biarkan masalah yang ada luruh bersama air mata yang jatuh. Percayalah, kita akan mendapatkan kebaikan jika ikhlas berbuat baik pada setiap orang. Bukankah balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan? Bukankah selalu ada reaksi setelah adanya aksi? Percayalah, kita akan dapat yang lebih baik setelah ikhlas melepaskan. Bukankah sesuatu tidak akan diambil Tuhan, melainkan Ia ingin menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya? Bisa saja saat itu Tuhan menyelamatkanmu dari tempat yang salah yang tidak kamu rasa. Percayalah, kita akan mendapat kemudahan setelah hebatnya kesulitan. Bukankah yang tak pernah ingkar janji itu adalah Tuhan? Maka tak ada yang seharusnya dirisaukan. Semua telah dengan rapi Tuhan rencanakan. Percayalah, kita akan diterima oleh orang yang benar-benar mau menerima. Kita akan disambut oleh orang-orang yang benar paham siapa kita. Meski ia tahu banyak kurangnya kita, tetapi ia memilih menetap daripada pergi. Karena ia sadar manusia tiada yang sempurna. Percayalah, kita akan menemukan pintu yang mempersilahkan masuk. Meski banyak pintu yang enggan diketuk, tetapi pada akhirnya akan ada pintu yang terbuka lebar walau hanya tersisa satu. Kita harus percaya bahwa ada ruang dan waktu untuk kita merasa bahagia. Tuhan akan kirimkan dengan cara sekalipun mungkin tidak pernah terduga. Hanya bermodal percaya, semua akan tetap baik-baik saja.
Ada yang lebih penting dari sekedar chattingan dengan teman, yakni menanyakan kabar keluarga. Menanyakan apakah ibu dan ayah baik-baik saja. Apakah saat ini mereka sudah makan dan melepas dahaga? Apakah saat ini mereka bahagia? Apakah aktivitas mereka tidak mengganggu kesehatannya? Ada yang lebih penting dari stalking media sosial mantan, yakni mencari informasi terkini yang bisa menambah ilmu pengetahuan. Mesin pencari digital sudah sangat canggih. Jangan sampai dilewatkan hanya untuk menggali informasi pujaan hati yang sudah lama terkubur dalam kenangan. Nanti kalau ketemu unggahan menjanggal, kamu juga yang kesakitan. Lebih baik perkaya diri dengan wawasan, kelak akan lebih berguna menunjukkan dirimu punya perubahan. Ada yang lebih penting dari menangisi kepergian seseorang, yakni melempar senyuman pada lingkungan sekitar. Saat kamu kehilangan satu orang, ada ratusan orang yang berdiri di sampingmu dan siap berjalan beriringan. Ada banyak sahabatmu yang ingin melihat kamu tersenyum lebar. Ada banyak orang yang menanti cerita dan ceriamu. Banyak yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan, tetapi kadang kita lupa mana yang utama dan mana yang sekedar selingan saja. Ada yang lebih penting dari meratapi nasib, yakni terus bergegas melangkah ke depan. Tandanya kamu masih punya harapan. Kamu meyakini bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan. Kelak, Tuhan akan membalas usahamu dengan akhir yang baik. Tapi, syaratnya kamu pun tidak boleh hanya berdiam diri meratapi semua yang terjadi. Ada yang lebih penting dari mengurusi hidup orang, yakni mengurusi hidup sendiri. Melakukan muhasabah agar tahu di mana kelemahan selama ini, supaya tahu apa kurangnya diri. Agar yang salah bisa segera diperbaiki, yang sudah baik terus dirawat dengan konsistensi, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada banyak hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan dari sekedar melakukan kebiasaan buruk yang dianggap sebagai kebiasaan baik. Kadang kita tidak sadar, waktu kita banyak terbuang untuk hal merugikan. Padahal ada begitu banyak hal menguntungkan yang bisa kita lakukan. The days slip